Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Justina Widyastuti. Kode sahamnya MLBI, nama perusahaannya yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek datanya di broker di iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian kita ganti di sini kode sahamnya MLBI, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir itu harga sahamnya pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp9.850 per lembar. Kemudian terendahnya pernah menyentuh ke harga Rp6.775 per lembarnya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan lebih terakhir ini, di kenaikan tertinggi ini, seperti itu. Jadi pelan-pelan naik, seperti itu. Apakah mereka akumulasi di sini? Atau distribusi, seperti itu. Kita tidak tahu. Makanya kita cek dulu data broker summary-nya, seperti itu. Klik Broksum, selanjutnya kita ganti kode sahamnya MLBI. Oke, kita di sini kita ganti tanggalnya 01 03 atau Maret, kemudian di sini kita ganti tanggal 28 April ya, 04 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Multi Bintang Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Nah, seperti ini nih. Jadi harganya naik tetapi mereka distribusi dalam jumlah besar seperti itu. Nah, ini yang berbahaya. Biasanya retail-retail berpikir, oh, ini akan naik lagi nih. Padahal belum tentu kalau mereka distribusinya sudah masif seperti ini bisa saja diguyur ke bawah lagi, seperti itu. Mudah bagi mereka, seperti itu. Tapi bisa jadi juga diangkat, terus mereka jualan lebih besar lagi, seperti itu. Begitu mereka kenyang jualan, kemudian harga sahamnya terus jatuh, seperti itu. Retail-retail nyangkut jadinya, marah-marah, seperti itu. Ya, kalau mereka tidak tahu cara membaca data broker summary. Tapi kalau yang ngerti, retail-retail yang pintar, ketika masif distribusi seperti ini, ya mereka akan menahan diri untuk membeli seperti itu. Jangan dulu deh, berbahaya seperti itu. Karena mereka pun pemilik barang terbesarnya jualan gitu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Selanjutnya, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Multi Bintang Indonesia Tbk ini 17% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 17% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 33,2%. Jadi ini porsinya sudah cukup kecil ya. Sudah di bawah 50% dan kecil banget nih 30, seperti itu. Jadi kepentingan mereka sudah banyak berkurang. Tapi jangan dulu khawatir karena kita lihat dulu barangnya dioper ke siapa, seperti itu. Nah, kalau kita cek lebih lanjut, kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 8,2%. Nah, ini porsi kepemilikan retail yang kecil. Lalu barang yang lainnya di mana? Seperti itu. Nah, itu ada di investor semi retailnya. Jadi investor semi retail juga punya barang yang banyak di sini. Seperti itu.
Jadi kita nggak perlu khawatir, karena kalau semi retail yang punya barang banyak, semi retail itu mampu untuk memarkup harga, kecuali investor retail. Investor retail kalau beli berdoa, habis beli berdoa, seperti itu. Beda dengan semi retail. Semi retail habis beli, menunggu, kemudian bekerja sama, baru markup harga bareng-bareng, seperti itu. Kebanyakan semi retail seperti itu. Nah, jadi masih bagus nih, karena semi retailnya masih banyak, seperti itu. Ya, tapi kalau distribusi seperti ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, masif distribusi, sebaiknya tunggu dulu deh, seperti itu. Apakah kita tunggu aksi berikutnya, apakah mereka langsung menjatuhkan harga atau justru markup lebih tinggi dan jualan lebih banyak. Itu lebih ngeri itu, ya. Yang penting jangan barangnya dioper ke retail, seperti itu. Kalau ke sesama investor semi retail atau dari investor besar ke investor semi retail nggak apa-apa, karena harganya akan masih terjaga. Tapi kalau barangnya didistribusi ke retail, itu yang berbahaya, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Justina Widyastuti. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.